Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Saleh MPD dan dosen mitra Bapak Asri Ismail SPD MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Izinkan saya untuk melaporkan tugas akhir, yaitu tentang problematika penggunaan bahasa Indonesia. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 230207601023, Prodi D4 Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Materi yang pertama yaitu definisi problematika penggunaan bahasa Indonesia. Problematika penggunaan bahasa Indonesia adalah masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Meskipun bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu permasalahan utama adalah penggunaan bahasa yang tidak baku. Banyak orang yang cenderung menggunakan bahasa yang informal dan bahasa sehari-hari di dalam komunikasi formal, seperti di lingkungan kerja atau di media massa. Hal ini dapat mengurangi kualitas komunikasi dan daya serap informasi bagi penerima pesan. Selain itu, penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari juga merupakan masalah yang sering terjadi. Banyak orang yang lebih nyaman menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari, terutama bahasa Inggris. Hal ini bisa mengakibatkan hilangnya keaslian dan keunikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Masalah lainnya adalah penggaulan kata-kata yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan tata bahasa yang baku. Banyak orang yang sering menggunakan kata-kata dengan makna yang berbeda dan tidak memperhatikan struktur kalimat yang benar. Prinsip-prinsip penggunaan bahasa Indonesia. 1. Prinsip kontekstual atau nyata adalah pembelajaran yang mengaitkan materi yang diajarkan dengan dunia nyata peserta didik dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Prinsip integratif atau terpadu adalah sebuah sistem. Hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa yang berkomunikasi. 3. Prinsip fungsional atau fungsi adalah pembelajaran bahasa yang dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam komunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan untuk hidup. Prinsip fungsional bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. 4. Prinsip apresiatif atau menyenangkan merupakan pembelajaran yang menyenangkan jika dilihat dari artinya. Prinsip apresiatif ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran sastra, tetapi juga untuk pembelajaran aspek yang lain seperti keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Tujuan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Komunikasi. 2. Ekspresi. 3. Penyimpanan dan pemindahan informasi. 4. Identitas dan kebudayaan. 5. Pemikiran dan konspirasi. Dan 6. Pembelajaran dan pendidikan. Contoh penggunaan bahasa Indonesia yang benar dan salah. 1. Saya pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Saya pergi ke pasar untuk membeli sayuran. 2. Anak-anak sedang bermain di taman. Anak-anak sedang main di taman. 3. Aku sudah membaca buku itu sebanyak 2 kali. Aku sudah baca buku itu sebanyak 2 kali.